Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita nyanyi terlebih dahulu. Lagunya 1, 2, 3, 4. Ya. Gimana itu Pak? Coba dulu ya. Nanti anak mengikuti. Dicoba dulu. 1, 2, 3, 4. Tangannya dilipat. 5 dan 6. Duduknya harus diam. 7, 8. Lihatlah ke depan. 9, 10. Belajar sungguh-sungguh. Ya sama-sama. 1, 2, 3, 4. Tangannya dilipat. 5 dan 6. Mulutnya harus diam. 7, 8. Lihatlah ke depan. 9, 10. Belajar sungguh-sungguh. Materi hari ini adalah tentang pecahan. Ada yang tahu pecahan? Belum Pak. Pernahkah Agus atau anak-anak yang lain berbagi kue dengan temannya? Kenapa? Berbagi itu termasuk pecahan. Kok bisa Pak? Iya, karena satu kue dibagi-bagi menjadi 2 atau 3 atau 4. Nah, bagian-bagian itu namanya pecahan. Kita bahas tentang arti pecahan terlebih dahulu. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan benda atau bagian dari sekelompok benda. Misalnya sebuah pisau dipotong menjadi 2 yang sama besar, maka masing-masing potongan tersebut adalah setengah, atau kalau ditulis adalah 1/2. Ini misalnya pisau itu terus dipotong menjadi 2 bagian. Yang setengah ini namanya pecahan 1/2. Yang dibagi 4 namanya pecahan 1/4. Pecahan ditulis dengan A per B. A yaitu pembilang, B adalah penyebut. Contohnya setengah dibaca 1/2. Ini gambar ini dibaca 1/3 atau 1/3. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar pecahan ini. Ada gambar dibagi 2, yang ini dibagi 3, ada yang dibagi 4, yang ini dibagi 6, ini juga dibagi 6, dan ini dibagi 8. Yang pertama itu pecahan dibagi 2, berarti 1, karena menjadi 2 bagian berarti 1/2. Yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1/3. Yang dibagi menjadi 4 bagian, itu ada 1/4. Penjumlahan pecahan caranya sangat mudah. Kamu hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap sama. Misalnya 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 2
2/3. Penyebutnya tetap 3. Yang pembilangnya dijumlahkan, jadi 2/3. Demikian juga pengurangan pun seperti itu. Yang dikurangi hanya penyebutnya, hanya pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap sama. Misalnya 3/5 dikurangi 1/3 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Sedangkan yang penyebutnya tetap, yaitu 2/5. Membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan bisa dilakukan dengan melihat besarnya potongan gambar atau menggunakan tanda. Misalnya Misalnya 2/4, 2/4 dan 1/4. Kira-kira ini besar mana, Agus? 2/4 sama 1/4 itu besar mana? Bisa 2/4, Pak. Besar 2/4 ya. Berarti tandanya seperti ini, lebih besar. Kalau lebih kecil ditulis dengan huruf ini. Misalnya 1/3 dan 2/3. Ini bisa mana? 2/3 sama 1/3. 2/3, Pak. Berarti 1/3 lebih kecil Jadi 2/3. dari 2/3. Sekarang membandingkan pecahan yang pembilangnya sama tapi penyebutnya beda. Kalau tadi membandingkan penyebutnya yang sama, pembilangnya yang beda. Kalau penyebutnya sama, itu yang lebih besar, itu yang pembilangnya angkanya lebih besar. Tapi kalau penyebutnya
belajar tentang pecahan. Bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Itu. Mungkin hanya itu yang dapat Pak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Mari tutup dengan bacaan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebih